Shalom, keluarga Sisi. Shalom. Apa kabarnya? I'm blessed. Luar biasa pagi hari ini kita sukacita ya untuk memuji menyembah. Mari kita rasakan kasih karunia Tuhan dengan kita memuji menyembah. Worship ini SRC dalam kasih Tuhan kita rasakan yang begitu sangat membuat kita semakin semangat ya. Apapun yang kita kerjakan semuanya berhasil. Amin. Bapak, kami bersyukur Bapak dengan kita berada di kumpul anak-anak yang ada di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang luar biasa kami berada di tempat ini bersepakat memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kasih-Mu mengalir bagi setiap hidup kami, bahkan dalam saudara kami Bapa, memberi kekuatan yang dahsyat dan luar biasa, kekuatan yang dari surga yang membuat kita selalu bergerak melakukan panggilan-Mu dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus kami kerjakan Bapa. Terima kasih Bapa, pada saat kami ini kita berada di tempat ini, kita sehat, kita memuji nama-Mu, kita mendapatkan berkat-berkat ilahi yang daripada-Mu, sehingga air kehidupan mengalir terus yang dari surga Bapa dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah haus lagi Bapa, karena air kehidupan itu memancar dalam hidup kami Bapa, karena Engkau yang memberi air kehidupan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan Engkau teramat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan juga malaikat-malaikat yang berada di tempat ini menjagai kami, berkati kami dan menjagai kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, kita menghikmat marifat-Mu mengerti segala sesuatu yang telah Kau kerjakan, sehingga kami mendapatkan berkat-berkat yang ilahi untuk sampai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Rahmat-Nya tidak pernah berakhir. Sukacita bukan menangis dengan sorak-sorai yang memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja. Boleh menangkan. Ketinggalan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja. Dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja. Kasih Allah tak ada kesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak ada kesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja.
Dia Sang Raja, nyanyikan Dia Sang Raja. Bukan kita bukan naik dan dorai memuji, budaykan pujian haleluya, nyanyikan Dia Sang Raja, nyanyikan Dia Sang Raja, nyanyikan Dia Sang Raja selamanya. Tuhan kita Maha Besar, Maha Kuasa, dan sebabnya Raja segala raja. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku berhari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, berlimpah di dalamku. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis
dan tak pernah terlambat pertolonganmu, berat setiamu di sepanjang hidupku. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agukan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agukan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
dan sampai hari ini kami ada yang lain lagi. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami memuji memuliakan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, nama-Mu layak dipuji, nama-Mu yang kita puji. Thank you, Jesus, Lord. Yes. Engkau besar, Engkau layak dipuji. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your
I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be Engkau yang layak dipuji Tuhan, Engkau yang layak diagungkan Yesus. Namamu sungguh luar biasa Yesus, namamu penuh kuasa, dan kasih-Mu tidak terukur dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, kebaikan-kebaikan-Mu terus akan kami rasakan, kebaikan-kebaikan-Mu terus akan terjadi dalam hidup kami, karena perbuatan yang ajaib, perbuatan yang baik Tuhan. Dan Engkau tidak pernah berhenti dan Engkau terus memastikan kerjaan itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, kami bersyukur punya sahabat seperti Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekali-kali pun tidak. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini Tuhan.
kami boleh mengucap syukur, kami boleh berterima kasih, kami boleh mengagungkan nama Tuhan dengan segenap hati kami, dengan kebenaran yang kepada Engkau Tuhan. Bukan karena kelayakan kami, bukan karena suara kami, bukan karena perbuatan-perbuatan kami, tetapi kami mau melihat hati kami, di mana hati kami ingin terus Tuhan memuji dan memuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami mau menerima yang terbaik dari kepada Engkau Tuhan, firman-Mu yang akan mengubah hidup kami. Kami akan sharing Tuhan, dan Roh Kudus supaya memberikan kami pewahyuan, memberikan kami hikmat, pengetahuan, sehingga kami semakin kokoh, kami semakin bertumbuh luar biasa, kami semakin berbuah baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semuanya mengucap syukur berkata, amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Mari kita alami, kita masuk di dalam kasih yang sempurna. Itu mengusir semua ketakutan. Ya, amin. Amin. Kasih yang sempurna mengusir semua ketakutan. Kasih yang sempurna itu seperti apa? Kalau kita tidak tahu tentang kasih itu, kalau kita tidak tahu tentang seseorang yang mengasihi kita dan kita terima kasih yang sedemikian rupa, sehingga kita tidak punya ketakutan lagi. Ya, Tuhan mengasihi kita ini sedemikian rupa, bukan cuma sekedar berkata-kata, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku mengampuni engkau, aku mencintai engkau. Enggak sekedar itu. Ya, dia melakukan dengan perbuatan baiknya. Amin. Dia berikan nyawanya, kebaikan-kebaikannya, dia tunjukkan seberapa baiknya dia. Amin. Amin. Sehingga apa? Ketika kita melihat betapa baiknya Tuhan, kita nggak takut lagi. Ya. Nah, kita akan saksikan di dalam Lukas 12 ayat 5. Lukas 12 ayat 5. Tuhan tidak ingin kita takut, makanya dia begitu baiknya pada kita. Lukas 12 ayat 5. Kita baca bersama-sama ya. Sudah ketemu? Amin. Lukas 12 ayat 5, baca ya sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kamu takuti. Takutlah kepada dia yang sesudah ia membunuh, ia berkuasa melemparkan ke dalam neraka. Ya, aku berkata kepadamu, takutlah akan dia. Amin. Amin. Jadi kita ditunjukkan hanya kepada siapa kita takut, hormat, pada siapa kita segan, hanya pada siapa kita hormat. Gitu. Amin. Ya. Di dalam bahkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 itu dikatakan seperti ini. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Coba dilihat ya. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Ya, kita ketemu 2 Timotius 1 ayat 7. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, amin, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, apalagi kasih dan ketertiban. Jadi kalau kita punya ketakutan, ada roh ketakutan dalam hidup kita, berarti ada something yang bukan dari Tuhan, amin. Ya, jadi kalau yang di dalam kita ada yang bukan dari Tuhan, segera dilempar, segera dikeluarkan, amin. Amin. Ya, jangan dipelihara, jangan ditahan-tahan. Oh, ini bukan dari Tuhan. Kayak misalkan kita terima sesuatu, ya, terima uang lah, dari suatu uang ini, dari misalkan dari 100 lembar uang, ya, ada 3 yang palsu, ya. Nah, kalau kita terima sebuah uang itu 3 palsu ini, yang 3 palsu ini kita simpan terus, apa kita buang? Mau simpan terus apa kita buang? Jangan-jangan ini payu ini. Ya, nah, kita buang ya. Yang tidak dari Allah, yang palsu itu kita buang. Yang kayaknya berkat nih, tapi bukan dari Tuhan kita tahu. Karena Pak, kita terima itu kita tidak dari sejahtera. Ya, jangan kita terima. Amin. Amin. Ya.
Jelas kan tadi Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan. Yang diberikan Allah itu adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Jadi kalau tidak memberikan kekuatan berarti bukan dari Allah. Kalau itu melemahkan kita, membuat kita sedih, membuat kita lesu, membuat kita malas, bukan dari Allah. Amin. Ya, yang dari Allah itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, memberikan kita keberdayaan, ya, memberikan kita makin giat lagi. Amin. Roh yang membangkitkan, yang memberikan kasih. Jadi kalau tiba-tiba kita kok jadi jengkel, benci dan lain sebagainya, ya, oh ini berarti bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan itu kasih. Amin. Ya, kalau kita semakin mengasihi, semakin mengasihi, ya, itu seperti termostat kita. Oh berarti kita semakin dalam lagi di dalam Tuhan. Ya. Terus kemudian memberikan ketertiban. Ya, lihat, ingat, kalau kita tidak tertib, jangan-jangan masih ada roh yang bukan dari Tuhan. Amin. Ya, kita tertib, ya. Roh yang diberikan Tuhan itu roh yang tertib, roh yang bisa diatur, ya. Roh yang tidak jelimet, ya, gampang, sederhana, ya, tidak aneh-aneh. Amin. Ya. Terus kita bahas 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Karena apa? Ketakutan itu tadi akan meniadakan kekuatan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya. Ketakutan itu akan meniadakan kasih. Ketakutan itu akan menjadi orang tidak tertib. Ya, itu pengaruh sekali ketakutan itu. 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya, mengatakan seperti ini. Di dalam kasih, di dalam apa? Kasih. Tidak ada ketakutan. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Jadi kalau kita takut, mulai ingat kasih Tuhan pada kita. Oh iya, Tuhan itu begitu mengasihi aku sedemikian rupa sehingga aku nggak perlu takut. Sebab ketakutan mengandung apa? Siksaan. Ya. Kasih yang selalu dalam ketakutan, sebab ketakutan mengandung siksaan. Kalau kita takut itu tersiksa, ya, terintimidasi. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Ya, tidak sempurna di dalam kasih. Ya, tidak sempurna di dalam kasih itu artinya apa? Tidak mengerti secara penuh tentang kasih Allah, kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kalau kita punya orang tua, misalkan, ya kan? Nah, kalau kita punya orang tua, kita percaya penuh sama dia. Kenapa? Dia pasti mengasihi kita. Kita mau diajak kemana aja di situ. Amin. Ya. Terus pokoknya kalau sama orang tuaku nyenengin, ya kan? Makan menyalamnya. Amin. Ya. Nah, ayat-ayat tadi di atas itu mungkin tampak bertentangan dengan pernyataan Yesus tadi yang di atas, ya kan? So kita suruh takut dia, loh, katanya tidak diberi ketakutan. Ya. Nah, jadi ada 2 jenis rasa takut. Ya. Jadi takut itu ada sebagai perasaan yang waspada, gelisah. Ya, karena mungkin ada bahaya, ada sesuatu yang mengerikan, ada rasa sakit, bencana mungkin, ada seperti apa ya, teror misalkan seperti itu. Ada sesuatu yang ngeri, sesuatu yang mengkhawatirkan, itu bisa menimbulkan takut. Ya. Tapi ketakutan yang kedua adalah takut sebagai rasa hormat kita, ya, rasa kekaguman yang ekstrim, ya, seperti ayat tadi, kita hanya takut, hanya kagum, hanya hormat kepada Tuhan. Amin. Ya, kita tidak ngeri dengan Tuhan, kita tidak terintimidasi dengan Tuhan. Kalau Tuhan datang, kita bukan lari ke bibit, enggak, ya kan? Tetapi kita datang saat ini dengan hormat, dengan takut, dengan hormat, dengan kekaguman yang luar biasa, ya, pada Tuhan. Itu yang dimaksud seperti itu. Bukan kita mengagumi yang lain. Maksudnya ayat tadi seperti itu. Ayat yang di Lukas tadi. Aku menunjukkan pada kamu siapa kamu yang harus kamu hormati, yang kamu harus banggakan, seperti itu. Ya. Itu ayat tadi itu mengemukakan supaya kita hanya menghormati Tuhan saja. Karena Dia yang berkuasa,
melemparkan kita ke neraka. Amin. Ya, takut, hormat akan Dia. Jadi rasa hormat dan kekaguman ini kita bisa bedakan satu, ya kan? Nah, ini yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada orang-orang seperti kita ini, orang kudusnya, ya. Jadi kalau kita baca, misalnya kita baca sekali Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Kenapa ayat di Lukas tadi kita sebenarnya kita harus hormat, kita percaya penuh, kita menyembah mengagungkan Tuhan. Ya, Ibrani 12 ayat 28. Sudah ketemu? Kalau belum ada yang ketemu, saya nggak boleh sama yang meneruskan. Kamu kalau belum ketemu jangan diteruskan, sudah ketemu semuanya. Oke. Ibrani 12 ayat 28. Sudah ketemu semua? Amin. Ya, tolong dibacakan. Silakan baca, siapa yang baca. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoyahkan, marilah kita mengucapkan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Amin. Ya. Ibrani 12 tadi mengatakan bahwa ada rasa takut yang kudus, yang saleh, yang seharusnya kita miliki dalam melayani Tuhan. Amin. Seperti saat ini, hari ini, ya. Dan dengan demikian itu menyerah bahwa ada rasa takut juga yang tidak benar, yang tidak dapat diterima dalam melayani Tuhan. Ya. Jadi iblis, setan itu selalu menggunakan rasa takut, teror yang tidak kudus ini, yang tidak benar ini. Untuk apa? Untuk menyiksa orang-orang seperti kita ini. Ya. Nah, kita yang sudah dilahirkan kembali, mestinya seharusnya tidak memiliki rasa takut yang seperti ini. Ya. Tidak ada rasa ketakutan seperti iblis, setan, dan roh gentayangan atau kegelapan apapun itu. Kalau kita sudah dilahirkan kembali, mestinya nggak punya rasa takut itu. Itu alami kita, nature kita. Ya. Nah, sebaliknya kita punya Allah yang kita hormati, gitu. Amin. Ya. Nah, jangan sampai iblis ini memberikan rasa teror atau takut itu tujuannya apa? Supaya apa? Supaya kita nggak menghormati Tuhan, supaya kita teralihkan fokus kita kepada Tuhan. Ya, sering ketika kita ibadah pun, sering beberapa kali kita dengar kadang-kadang orang ketika mau mulai ibadah dia berdoa. Ya, ketika berdoa menyembah Tuhan Bapa luar biasa apa dan sebagainya, tiba-tiba dia aku tengking kau iblis, aku tengking kau tidak boleh ada apa-apa di sini. Ya, itu namanya salah fokus. Amin. Ya, tidak perlu seperti itu. Kenapa? Di dalam Tuhan kita tidak perlu seperti itu. Kenapa? Di dalam Tuhan segala sesuatu terjaga dengan baik. Amin. Amin. Ya, nggak ada yang kita takutin. Mau digoda, mau disebul-sebul, ya kan? Ya, nggak perlu takut. Amin. Ya, karena kita punya juru selamat yang hidup. Kita punya Yesus. Ya. Kita memiliki perjanjian. Nah ini, ya, kenapa kita tidak perlu takut? Karena kita memiliki perjanjian yang menjamin kita diterima oleh Allah. Amin. Ya, kadang-kadang kita menyembah Tuhan, kita datang menyembah Tuhan, kita merasa aku layak ya sih. Apalagi ketika kita perjamuan kudus, ya sering coba ingat kesalahan kamu harus ingat dulu dosamu. Kalau suruh ingat-ingat, ada tujuan perjamuan kudus. Bukan suruh ingat-ingat dosa, gitu. Tapi suruh ingat-ingat tentang kebaikan Yesus dari salah. Amin. 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 Ya, jangan sampai salah di situ. Karena apa? Itu mempengaruhi sikap hati kita, mempengaruhi keintiman kita. Coba bayangkan kalau kita punya sahabat dekat dan kita berbuat salah, kita mengingat kesalahan kita nggak akan bisa enak hubungannya, benar nggak? Ya kan? Tapi kalau kita terus mengingat kebaikan dia, kita akan berusaha melayani dia, berbuat baik sama dia. Amin. Ya, karena ada perjanjian. Efesus 1 ayat 6. Efesus 1 ayat 6. Ya, sudah ketemu? Sudah ketemunya nanti malam ya nanti. Efesus 1 ayat 6. Ketemu, amin? Ya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia
yang dikaruniakannya kepada siapa? Kita, kepada Samuel, kepada Yuli, kepada Yudi, kepada Vera, kepada amin. Amin. Ya. Di dalam siapa? Dia. Ya, jadi ketika kita diberikan bukan di luar Yesus. Ketika kita diberikan itu di dalam Dia, ya, yang dikasihinya. Jadi kita ada di dalam Dia, kita di dalam kasihnya, kita diberikan semua karunia-karunia yang Dia miliki. Ini perjanjian Tuhan dengan kita. Amin. Ya, jangan takut lagi. Ya. Selama kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita ini di dalam darah penebusan juru selamat kita Yesus Kristus, tidak perlu takut. Amin. Ya, karena kita punya perjanjian yang jelas. Perjanjiannya dibuat bukan di luar Yesus, tetapi di dalam Yesus, di dalam Dia. Oleh karena kasihnya, bukan karena prestasi kita berdasar dari. Amin. Amin. Ya. Jadi bagi orang yang tidak percaya, takut Tuhan merupakan pencegah yang kuat untuk berbuat dosa. Ya. Namun bagi kita yang telah menerima kasih karunia Allah, kebaikannya lah yang membuat kita takut kepada Dia yang dan menjauhi dosa. Jadi ini, kalau kita nggak tahu kebenaran ini, ya kita berbuat baik itu karena kita takut tadi dimasuki neraka. Kita takut dimarahi, kita takut dimurkai, sehingga kita berusaha untuk berbuat baik. Itu seperti itu, kalau kita salah mengerti tentang kebaikan. Tapi kalau kita tahu bahwa kebaikan Tuhan, oh karena Dia begitu baiknya pada aku, maka aku berbuat baik. Amin. Karena Dia lebih dulu menyelamatkan aku, memberikan segala sesuatu yang terbaik, bahkan memberikan nyawanya. Hari ini aku berbuat baik karena itu sendiri. Amin. Karena kebaikannya itu sungguh luar biasa. Kebaikannya itu tidak terukur. Kasihnya tidak dapat kita ukur, tidak bisa kita batasi. Ya, kita maksudnya kita bisa batasi kasihnya oleh cara pikiran kita, sehingga kita takut. Kita tidak yakin, kita tidak percaya. Tapi ketika kita tidak batasi pikiran kita tentang kebaikan Dia, ya, kita tidak punya ketakutan. Amin. Amin. Ya, kabar baik. Kabar baik. Ya, Terima kasih Yesus untuk
untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan ajarkan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan ajarkan syukur bagimu. Bapa ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kasih setiamu luar biasa dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur kebaikan-kebaikan kami Tuhan. Engkau berkata Tuhan, janji-janjimu yang memberikan kami kasih karunia-Mu Tuhan. Di dalam Engkau menciptakan kami, di dalam Engkau mengasihi kami, di dalam Engkau memenuhi kami dengan segala pekerjaan baik Tuhan, dengan kebaikan-kebaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur, kami sadar dan kami mengerti kami punya Allah yang begitu baik, kami punya Allah yang luar biasa baik pada kami, sehingga tidak ada alasan apapun untuk kami takut dengan apapun juga. Kami melangkah dengan mantap, kami melangkah dengan tegap menghadapi segala situasi kondisi saat ini, dan kami tidak khawatir dengan apapun juga, karena kebaikan-Mu jauh lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, dari apapun yang mengancam kami, yang mengintimidasi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menerima berkat-berkat daripada surga, berkat-Mu melimpah atas permasalahan, berkat-Mu melimpah atas keluarga Mas Yudi dan Mbak Rere, berkat-Mu melimpah atas keluarga dan kehidupan Mbak Bella, berkat-Mu melimpah dan luar biasa dalam kehidupan ini. Dan kehidupan kami, anak-Mu sama dan ini Tuhan, sungguh luar biasa. Memberikan kami kemakmuran-Mu Tuhan, Kau memberikan kami kesehatan yang luar biasa Tuhan, dan kami tidak pernah takut dan apapun juga, karena Engkau cukup bagi kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua mengucap syukur berkata, Amin. Haleluya.